Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handogo Kurniawan. Pandemi sepertinya saat ini sudah mulai mereda. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan saya percaya semuanya ini akan semakin baik dan tetaplah percaya atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Efesus 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara bertanya kepada diri sendiri seperti ini? Apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan diriku? Pertanyaan ini seringkali diucapkan oleh kebanyakan orang ketika hidupnya atau keadaan sekeliling tidak sesuai dengan harapannya. Apakah saudara juga pernah melakukannya? Melalui pertanyaan seperti ini yang kita tujukan pada diri sendiri, sesungguhnya musuh ingin kita berfokus pada diri sendiri dengan membuat kita mencoba mencari tahu apa yang salah dengan diri kita. Ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diri kita, itu sama halnya dengan kita sedang masuk ke dalam rencana si jahat, supaya kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan pada kebaikan dan keburukan yang kita alami dalam kehidupan. Sedangkan di sisi lain, Tuhan tidak ingin kita tersiksa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan perasaan yang mengikutinya. Tuhan ingin kita tahu betapa Ia mengasihi kita tanpa syarat dan mengerti dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa ketika kita benar-benar percaya melalui iman di dalam Yesus Kristus, maka kita diterima oleh Dia dan si jahat tidak akan berhasil dalam percobaannya untuk membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri. Si jahat senantiasa bekerja keras untuk menanamkan di pikiran kita doktrin kesalahan, supaya kita terus-menerus merasa dan percaya bahwa kita tidak akan sanggup untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai, karena ada sesuatu yang salah yang telah diwariskan kepada kita. Namun firman Tuhan berkata, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Faktanya adalah bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, untuk mati dengan cara yang menyakitkan, untuk menggantikan tempat kita, dan memberikan nilai bagi kita, serta membuat kita sadar bahwa Bapa di surga sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dan bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi Dia juga memilih untuk memandang kita benar di hadapan-Nya. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa penerimaan Tuhan atas diri kita didasari oleh tindakan kita. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita dikasihi, diterima oleh Tuhan, dan dibenarkan oleh-Nya karena kita meletakkan iman kita di dalam nama Yesus Kristus dan karya penebusan yang dilakukannya bagi kita di kayu salib. Dia telah membayar dosa dan kesalahan kita. Dia telah mengeluarkan kita dari lumbur dosa. Dia telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa.
sehingga kita sanggup berdiri di hadapannya, karena kita memiliki kebenaran dan bukan kesalahan. Kita memiliki kebenaran karena Dia memberikannya sebagai anugerah, bukan karena kita yang meraihnya. Berbahagialah saudara yang mengerti bahwa saudara telah dibenarkan di hadapan Tuhan, terlepas dari perbuatan-perbuatan yang pernah saudara lakukan di masa yang lalu. Ini saatnya. Bersihkan pikiran saudara dari belenggu rasa bersalah yang tidak mendasar, sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih tak bersyarat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami makin mengerti kasih-Mu tidak bergantung pada kebaikan atau bahkan keburukan yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami di masa lalu, sehingga pikiran kami tidak lagi dipenuhi dengan pertanyaan, apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan diriku? Karena kasih-Mu yang tak bersyarat telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sedang mendengarkan episode ini. Kalau ada di antara mereka yang selama ini terus-menerus bertanya, apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan diriku? Mari ya Tuhan, jamah setiap mereka. Pulihkan mereka. Sadarkan mereka bahwasanya kasih Tuhan tanpa syarat. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, kami telah dipulihkan, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.